sekarang kita belajar tentang logaritma ya. Kalau sebelumnya kan bilangan berpangkat sama bentuk akar itu udah pernah kalian pelajarin di SMP kan. Meskipun kemarin pas saya kasih tugas masih banyak yang salah juga. Entah karena lupa atau benar-benar nggak tahu itu ya. Sebenarnya itu udah di SMP. Nah yang baru di SMA ini itu logaritma. Jadi karena ini masih baru banget, saya harap kalian bisa memperhatikan ini ya. Nah kita mulai aja. Logaritma, bentuk umum logaritma itu A log B sama dengan C. Dengan A itu di pangkat logaritma. Nah ini hati-hati penulisannya, ditulisnya kecil ya, kecil. Itu A-nya itu harus lebih besar dari 1, nggak boleh minus. Minimal 2 gitu kan. Dan B itu yang di bawah logaritma ini harus lebih besar dari 0. 1 boleh, tapi nggak boleh min gitu kan, harus lebih besar dari 0. Sama dengan C. Nah logaritma itu nggak bisa berdiri sendiri. Maksudnya apa? Pasti ada temennya, nggak mungkin ada nanti log doang, pasti minimal log 3 misalnya seperti itu, atau log 2 atau log 1 itu boleh. Dan logaritma kalau pangkat di sininya nggak ditulis angka, itu bukan 1 bukan 0 tapi 10 ya. Sekali lagi kalau nggak ditulis angkanya ini tuh 10 ya. Dan hati-hati, tadi saya bilang hati-hati sama penulisan. Kalau dia tulisnya angka kecil, kalian tulisnya kecil, jangan gede-gede. Karena misalnya gini, 10 log 3 sama 10 log 3, ini kan secara pengucapan sama aja kan, tapi artinya beda. 10 log 3 ini 10 dikali log 3. Kalau 10 log 3 ya dia satu kesatuan, 10 log 3. Paham ya? Jadi sekali lagi, logaritma kalau nggak ditulis pangkatnya ini tuh 10. Dan hati-hati sama penulisan angka kecil sama angka gede gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian cara membaca logaritma. Misalnya gini. 2 log 8. Itu kalian suruh ngitung. 2 log 8 sama dengan berapa? Misalnya seperti itu. Cara membacanya adalah gini. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah kalian hitung kan 2 dipangkatin berapa ya yang hasilnya 8. Bukan 2 dikali berapa ya, tapi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. 3 kan. Nah seperti itu. Nah ini log 100. Ini kan tadi kalau nggak ditulis berarti kan 10 kan. 10 dipangkatin berapa yang hasilnya 100. 2 kan. Karena 10 pangkat 2 itu hasilnya 100. Log 1 ini mau berapapun angka di sini di pangkat logaritma ini, mau dia 10, mau dia 7, kalau di bawahnya adalah 1, log 1 itu pasti sama dengan 0. Karena gini kan, 7, misalnya ini 7 ya, 7 pangkat berapa yang hasilnya 1. Kemarin ingat, pangkat berapapun yang hasilnya 1 itu adalah pangkat 0. Karena berapapun kalau dipangkatin 0 hasilnya adalah 1. Maka log 1 itu udah pasti sama dengan 0. Mau di sininya 58, log 1 itu sama dengan 0. Paham ya pembelajaran awal itu? Selanjutnya tentang hubungan logaritma dengan bilangan berpangkat. Nah, kenapa mereka dibuat satu pembahasan? Kayak kan pembahasannya kan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Karena mereka bertiga itu saling berhubungan. Logaritma itu bisa dijadiin bilangan berpangkat. Nah kemarin bilangan berpangkat bisa dijadiin akar gitu kan. Nah tapi ini kita fokus ke logaritma ya. Logaritma itu bisa diubah ke bilangan berpangkat. Misalnya gini, awalnya bilangan berpangkat dulu deh. Kan 2 pangkat 3 sama dengan 8, bener kan? Nah itu bisa dijadiin logaritma. Jadi 2, si bilangan pokoknya ini jadi di pangkat logaritmanya. Sekali lagi hati-hati penulisan. Kalau dia memang tulis kecil ya tulis kecil. 2 log 8, jadi yang hasilnya ini si sama dengan 8 nya ini ditaruhnya di bawah sini sama dengan 3. Nah 3 ini adalah hasil pangkatnya ini. Nah itu hati-hati ya, karena kemarin mengubah bilangan berpangkat ke akar, akar ke pangkat itu masih banyak yang salah. Jadi teliti lagi lihatnya, diulang-ulang kalau perlu melihatnya. Nah jadi kalau misalnya logaritma diubah ke bilangan berpangkat, misalnya gini, 3 log 9 kan 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Sekali lagi 3 pangkat berapa yang hasilnya 9 pangkat 2 kan. Karena 3 pangkat 2 hasilnya 9. Maka diubahnya adalah 3, ini yang di bawahnya ini,
pangkat, itu yang hasilnya ini kan pangkat 2 sama dengan ininya. Paham? Jadi kalau misalnya 2 log X sama dengan min 3, tadi kan X itu kan yang bawahnya ini, X sama dengan ini pangkat min 3. Jadi yang hasilnya ini adalah sebagai pangkatnya, seperti itu. Dan 2 pangkat min 3 ingat ya sama dengan 1 per. Pangkat min itu selalu 1 per 2, otomatis pangkatnya positif 3. Makanya di sini 1 per 8. Ya, sifat logaritma ini ada 9 dan pada dasarnya kalian harus menghafal 9 sifat ini. Tapi nggak perlu kalian hafalin PAB-nya ini, yang penting kalian paham penerapannya ya. Jadi makanya di sini kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Sifat logaritma yang pertama, maksudnya apa? Kalau ada logaritma dan dia ditambah dengan catatan pangkat logaritmanya tuh sama ya. Ini 2 log, ini 2 log. Kalau dia ditambah, angkanya itu dikali. Jadi 2 log 5 ditambah 2 log 7 itu sama dengan 2 log 5 kali 7, 35 gitu kan. Nah ini kan gak bisa dicari lagi kan, karena 2 pangkat berapa yang hasilnya 35 gak ada kan. Maka ini tetap seperti ini aja. Nah kalau misalnya log 50 tambah log 2, sekali lagi pastikan pangkat di logaritmanya ini sama. Kalau sama baru berlaku sifat pertama ini. Jadi ini sama aja log 50 kali 2 kan, log 100. Tadi ingat kalau logaritma kalau di sini yang nggak ditulis itu kan berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya 100, maka sama dengan 2 gitu ya. Sekali lagi sifat ini hanya berlaku kalau pangkat logaritmanya sama. Kalau pangkat logaritmanya beda, misalnya ini 2 log 5 ditambah 3 log 7, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Seperti itu. Ingat ya, kalau ditambah dikali, dan yang dikali hanya angka di bawahnya aja, 2 lognya tetap ditulis sekali aja. Seperti itu. Kalau ditambah dia dikali, kalau dikurang dia dibagi. Sekali lagi dengan catatan pangkat logaritmanya sama. 2 log 24 dikurang 2 log 3 sama dengan, nah ini sama-sama 2 ya. Berarti dibagi, yang dibagi itu yang bawahnya ini aja. Berarti sama dengan 2 log 24 dibagi 3. Maka 2 log 8. Ini saya langsung ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 itu adalah sama dengan 3. Paham ya? Sehingga nanti kalau kalian ada soal yang seperti ini, misalnya 2 log 7 per 5, ini bisa dijabarin jadi 2 log 7 dikurang 2 log 5 gitu kan. Karena kalau dibagi itu penjabarannya dikurang, atau kalau dikurang itu dibagi. Sekali lagi yang dibagi hanya angka sini aja. Nah itulah sifat untuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya sifat yang ketiga, ini maksudnya apa? Jadi kalau ada soal logaritma dan ada pangkat di belakangnya, makanya sekali lagi saya bilang hati-hati sama penulisan angka. Kalau memang dia kecil ya tulisnya kecil, karena artinya sangat beda ini. 3 log 6 pangkat 2, kalau ada pangkat di belakang, sifat yang ketiga ini adalah pangkat yang di belakang boleh pindah ke depan. Pindahnya itu jadi di bawah dan jadi penulisannya gede aja. Maka 3 log 6 pangkat 2 itu sama dengan 2-nya pindah ke depan ya. 2 titik, atau nggak perlu ditulis, maksudnya dikali 2 titik 3 log 6 tersisanya. Karena 2-nya ini boleh pindah ke depan. Itu berdasarkan sifat yang ketiga. Nah kalau misalnya dia 3 log 9 pangkat 2, nah ada pangkat kan di sini, 2-nya ini bisa pindah ke depan lagi gitu kan, 2 titik, sehingga tinggal tersisa 3 log 9. 2-nya ini tetap. Nah 3 log 9 itu kan bisa dicari ya. Kalau ini tadi 3 log 6 gak bisa dicari. 3 pangkat berapa yang hasilnya 6 gak ada. Nah kalau ini 3 pangkat berapa, sekali lagi pangkat berapa yang hasilnya 9, ada kan? 3 pangkat 2, atau di sininya 2 aja. Maka di sini ada 2 dari sana. Yang tadi maju itu 2 dikali atau titik, ini hasilnya adalah 2, maka sama dengan 4. Itu sifat yang ketiga. Kalau ada pangkat di belakang itu boleh maju ke depan.
Sifat yang keempat itu perkalian logaritma. Perkalian logaritma itu hanya ada satu sifat, artinya logaritma dikali ini, angka yang di bawah sini sama di sini harus sama. Kalau dia beda, misalnya di sini 3 log 4 dikali 5 log 7 misalnya, nah ini nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau ini kuncinya adalah di sini sama sini harus sama kalau perkalian. Maka di sini tinggal 4 sama 4-nya ini seolah-olah dicoret, maka yang tersisa adalah 3 log 5. Paham ya? Sifat perkalian itu hanya satu, hanya seperti itu. Angka di bawah sini sama di atas sini harus sama. Kalau nggak sama nggak akan bisa diapa-apain sifat perkalian itu. Jadi kalau sama ya udah seolah-olah dicoret aja, maka yang tersisa tinggal 3 log 5 gitu aja. Selanjutnya sifat yang kelima itu bisa juga disebut penjabaran logaritma. Jadi kalau kalian ketemu 5 log 7 itu dijabarnya jadi log 7 per log 5. Jadi kalau log 8 itu dijabarnya jadi log 8 per log, ingat ini kalau nggak ditulis 10 kan, per log 10, itu dijabarin seperti itu aja. Sifat yang keenam, kalau ada 1 per A log B itu sama dengan, bisa naik nih A log B nya naik, tapi dengan catatan dibalik ya, jadi B log A. Maksudnya apa? Kalau kalian ketemu 1 per 4 log 2 itu boleh dibalik. Sekali lagi hanya kalau 1 per dibaliknya jadi sama dengan ini seolah-olah nih ya, dibalik juga angkanya 2 log 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4 sama dengan 2 kan, 2 pangkat 2 hasilnya 4 gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kalau 1 per dia boleh naik ke atas, tapi sekali lagi dengan catatan angkanya dibalik gitu letaknya. Kemudian tadi kan kalau ada pangkat 1 di belakang bisa maju ke depan. Nah kalau dua-duanya ada pangkatnya, jadi di si pangkat logaritmanya ada pangkatnya lagi, di angka yang belakangnya ada pangkatnya juga, maka boleh pindah ke depan. Jadi pangkat yang di belakangnya dulu kan, M per pangkat yang di depan logaritmanya, maka di sini tinggal tersisa A log B aja. Contohnya gini, misalnya di sini ada pangkatnya nih, 2 pangkat 3 log 4 pangkat 2, sama-sama punya pangkat kan, boleh pindah ke depan, tapi yang ditulis yang ininya dulu ya, maka 2 per 3 tinggal tersisa 2 log 4. 2 per 3 ini maksudnya titik atau dikali ya, 2 per 3 tetap. Nah 2 log 4 itu kan sama aja 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, 2 kan, maka di sini 2 per 3 dikali 2 sama dengan 4 per 3 seperti itu. Selanjutnya sifat yang ke-8 ini adalah gimana caranya kalau logaritmanya itu ada di pangkat seluruhnya ya, ini ada di pangkatnya, makanya tadi saya menekankan berkali-kali hati-hati penulisan. Kalau dia logaritmanya pangkat itu cuma ada satu sifat. Sifatnya apa? Bilangan yang di bawah, ini yang di bawah ya, sama yang ini pangkat logaritmanya harus sama. Ya, jadi 5 sama 5 ini sama kan? Kalau misalnya di sini 5 terus ini 6 log 7, nggak bisa diapa-apain gitu kan. Ini 5 log 7-nya tuh di pangkatnya si 5 ya, hati-hati. Maka kalau ininya sama, tinggal yang tersisa adalah ininya aja. Berarti hasilnya 7. Jadi kalau nanti 3 terus di sini 3 log 8, sekali lagi ini tuh pangkat ya, dan ini 3-nya gede di bawah, ini sama ininya harus sama, sehingga tersisa tinggal angka 8 seperti itu. Nah sifat yang terakhir gampang, logaritma kalau bilangan di pangkatnya sama di bawahnya itu sama, itu pasti hasilnya 1. Tadi kita udah bahas sekilas juga di awal, pasti hasilnya 1. 8 log 8 sama dengan 1. Maksudnya kan 8 pangkat berapa yang hasilnya 8? Ya 1 gitu kan. 56 log 56 1, seperti itu ya. Jadi kalau logaritma sekali lagi kalau angkanya sama, yang di pangkat dan yang di bawah itu hasilnya pasti 1. Kita kasih contoh soal penerapannya, karena kadang penerapan itu nggak sesederhana cuma sifat-sifat tadi doang gitu kan. Misalnya seperti ini. Nomor 1, kalian ditanya 2 log akar 2 sama dengan berapa? Langkah pertama, akarnya ini harus dikeluarin dulu. Ingat, makanya tadi nyambung sama yang pelajaran kemarin kan. 2 log akar 2 itu kalau dikeluarin kan sama aja 2
pangkat yang di dalam, ini kalau nggak ditulis 1 kan, per pangkat yang di luar, ini kalau nggak ditulis 2 kan, maka ini dikeluarin jadi 2 log 2 pangkat 1/2. Nah ini nyambung sama pelajaran kemarin kan, makanya jangan dilupain itu ya. Nah terus masuk ke sifat, ingat kalau ada pangkat di belakang bisa pindah ke depan kan, jadi ini setengah, pangkat yang di belakangnya pindah ke depan, titik atau nggak perlu ditulis nggak apa-apa, tinggal tersisa 2 log 2. Setengahnya tetap, nah ingat tadi 2 log 2 atau kalau angkanya sama atas bawah itu kan sama aja 1, maka setengah kali 1 sama dengan setengah. Contoh yang kedua, ini gabungan antara yang ada yang ditambah ada yang dikurang. Sekali lagi pastikan pangkat logaritmanya sama, 2 log 2 log 2 log. Ingat kalau ditambah itu adalah dikali, kalau dikurang adalah dibagi. Maka ini 2 lognya ditulis sekali aja ya, karena dia sama-sama 2 log mereka. 2 log 24 kali 3, ini saya nulisnya titik, dibagi atau per 9. Maka sama aja 2 log 24 kali 3 itu adalah 72 per 9. Jadi 2 log 72 bagi 9 itu adalah 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 itu adalah 3. Seperti itu. Contoh nomor 3, ini kan 1/25 log 125. Kalian disuruh ngitung berapa. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kalau mereka bisa dipangkatin, kita pangkatin. 1/25 itu adalah 5 pangkat 2, 125 itu adalah 5 pangkat 3. 1/5 pangkat 2, ingat pelajaran kemarin kalau 1 per dia bisa naik tapi pangkatnya jadi negatif kan, maka 5 pangkat min 2 dia naik, 5 pangkat min 2 log di sini tetap 5 pangkat 3. Ingat kalau ada pangkat di belakang dan pangkat di depan bisa maju ke depan kan, jadinya ini per ini, maka 3 per min 2 di sini tinggal 5 log 5. Jadinya 3 per min 2 dikali 5 log 5 itu 1 ya, sama dengan min 3/2 gitu kan, seperti itu. Selanjutnya contoh nomor 4. Misalnya sudah diketahui log 2 itu adalah 0,3010. Nah ini kalian gak usah takut lihat angka-angka yang desimal seperti ini. Log 2 itu udah dikasih tahu 0,3010. Log 3 itu 0,4771. Pertanyaannya hanya sederhana, tentukan nilai dari log 12. Ini kan gak boleh pakai kalkulator ya kalau kalian menghitung. Log 12, sedangkan petunjuk kita adalah log 2 dan log 3. Maka angka 12 ini harus kita jabarin membentuk angka yang ada 2 dan 3-nya aja. Gitu kan, karena petunjuk kita 2 dan 3 tadi. Log 12 itu kan sama aja 2 kali 2 kali 3 ya. Ini 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Bener kan, sama hasilnya. Ingat kalau perkalian, tadi penjabarannya adalah ditambah. Maka kita jabarin lagi log 2 tambah log 2 tambah log 3. Log 2 tadi udah dikasih tahu 0,3010 tambah 0,3010 lagi tambah log 3-nya adalah 0,4771. Ditambahnya seperti biasa ya, kayak SD 0,3010 ditambah 0,3010 ditambah 0,4771 ditambah gitu kan. Sama dengannya 1,0791. Contoh nomor 5, ini juga tipe soalnya soal analisis. Misalnya sudah diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 7 itu sama dengan B dari soalnya. Tentukanlah nilai 6 log 21. Pertanyaannya sederhana, hanya 6 log 21 tapi dalam bentuk A sama B, karena yang diketahui ini ada A sama B. 6 log 21 yang bisa kita lakukan dari ini adalah cuma menjabarkan. Jadi log 21 per log 6. Ingat sifat yang sebelumnya gitu ya. Log 21 bisa kita jabarin lagi. Log 21 itu adalah 3 kali 7. Log 6 itu adalah 2 kali 3. Ingat perkalian bisa kita jabarin kan? Maka di sini log 3 tambah log 7 per log 2 tambah log 3. Tadinya di sininya nggak ada angkanya nih. Tapi kita boleh ngasih angka bebas di sini semuanya asal sama. Kalau sininya 3, 3 semua. Kalau sininya 4, 4 semua. Dan petunjuk kita kan angkanya adanya 2, 3, 3, 7. Tipsnya adalah cari angka yang ada di dua petunjuk ini.
angka 3 kan yang ada di dua petunjuk ini, maka pangkat logaritmanya kita jadiin 3 semua. 3 log 3 itu adalah 1. 3 log 7 tadi di soal adalah diketahui B per 3 log 2, nah ini hati-hati, 2 log 3 kan A, maka kalau dibalik 3 log 2 itu adalah 1 per A, tambah 3 log 3 adalah 1. Sama dengan, nah yang atas nggak masalah ya, 1 plus B. Yang bawah 1 per A ditambah 1 itu disamain penyebutnya dulu, sama-sama per A, sehingga di sini tinggal 1, ini adalah A. 1 plus A per A. Jadinya ini kita balikan, kita naikin ke atas, 1 plus B-nya tetap dikali, ini naik ke atas jadi dibalik ya, A per 1 plus A. Terus kali 1 kali A itu adalah A, oh ini saya salah, 1 dikali A itu A ya, 1 dikali A, B dikali A, AB atau BA sama aja, per yang bawahnya adalah 1 plus A.